Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus, dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal, dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian yang ditugaskan membunuh Dajjal? Yang pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran surah An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Lalu yang kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi, Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam, yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti, karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat lain juga mengatakan, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib
membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis di atas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah alasannya kenapa Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.